Menceritakan sebuah kisah misteri lebih baik daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Selamat datang di sebuah kisah misteri bersama saya, Rio Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat, Mas Eko, yang mengirimkan kisah ini yang berada di Jawa Timur. Beliau ingin membagikan pengalaman misteri yang beliau alami di tahun 2016 yang lalu. Kampung tempat tinggal Mas Eko ini pernah diteror oleh pocong. Bahkan beberapa warga mengatakan sosok pocong yang meneror kampung mereka bukan satu, ada yang mengatakan 3 pocong yang meneror kampung mereka, dan sebagian besar warga melihat ada 4 pocong yang meneror kampung mereka, dan Mas Eko salah satu korban dari teror pocong tersebut. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Pada tahun 2016, ketika kejadian misteri ini dialami oleh Mas Eko, beliau masih berusia 24 tahun dan beliau masih mengingat jelas kejadian-kejadian yang dialaminya, teror pocong yang dialami oleh Mas Eko. Bahkan di sini beliau mengatakan, bukan cuma Mas Eko ini saja yang mengalami teror pocong, bahkan hampir seluruh warga kampung tempat tinggal Mas Eko mengalami teror pocong. Bahkan Mas Eko mengatakan teror pocong ini berlangsung cukup lama, kurang lebih sekitar hampir 3 minggu baru bisa diselesaikan. Nah, warga kampung ini sempat bingung, kok di kampung mereka tiba-tiba ada penampakan pocong. Mas Eko juga masih mengingat jelas pada tahun 2016 itu, ketika sebelum teror pocong ini menghantui warga kampung, menghantui Mas Eko, warga kampung tempat tinggal mereka tuh nggak ada, satu pun nggak ada yang meninggal. Bahkan warga kampung sebelah, warga kampung yang paling dekat lah dari desa Mas Eko ini, juga tidak ada yang meninggal. Jadi menurut cerita orang-orang tua dulu, kalau ada penampakan pocong atau ya ada yang melihat sosok pocong lah, itu biasanya kalau ada orang yang baru meninggal. Tapi Mas Eko masih ingat jelas, di tahun 2016 sebelum teror pocong ini menghantui warga kampung, sama sekali tidak ada yang meninggal. Dan warga kampung ini pun bertanya-tanya, ini pocong dari mana? Pocong siapa yang mengganggu kita? Nah, jadi memang pada saat itu teror pertama yang dialami oleh warga kampung, diteror oleh sosok pocong ini, dialami oleh keluarga Mas Eko, yang mana beliau ini memang tinggal di ujung kampung. Mas Eko mengatakan rumah Mas Eko itu pas sekali dekat dengan gapura ya, untuk keluar masuk kampung. Nah, nggak jauh dari gapura itu atau nggak jauh dari rumah Mas Eko ini, sekitar 200 meter lah. Memang di situ terdapat pemakaman umum, jalan lurus yang kiri kanannya, ya, sebelah kiri itu pemakaman umum dan sebelah kanannya pemakaman umum. Tapi walaupun rumah Mas Eko ini dekat dengan pemakaman umum atau rumah yang paling ujung lah di kampung itu, sejak dari kecil Mas Eko lahir di rumah itu sampai dia berusia 24 tahun di tahun 2016 itu, sama sekali belum pernah dia mengalami hal-hal aneh, seperti ya melihat ada penampakan atau diganggu oleh makhluk-makhluk astral, seperti diganggu pocong, kuntilanak, dan lain-lain. Nah, ketika di tahun 2016, pertama kali keluarga Mas Eko ini diteror oleh sosok gaib. Jadi, pada suatu malam, Mas Eko ini tinggal dengan ayah, ibu, adik Mas Eko yang baru berusia 11 tahun. Tinggal di rumah. Sekitar jam setengah 11 malam, Mas Eko sudah masuk ke kamar. Kedua orang tuanya juga sudah masuk ke kamar. Adik dari Mas Eko ini tinggal sekamar dengan Mas Eko. Jam setengah 11 malam itu, adik laki-laki Mas Eko yang berusia 11 tahun ini keluar ke dapur untuk mengambil air minum. Tapi sesampainya di dapur, Mas Eko ini mendengar seperti suara ini ya, suara teko jatuh dan suara gelas jatuh. Dia kaget, dia langsung keluar dan
Ketika Mas Eko keluar menuju ke dapur, dia sudah melihat adik dari Mas Eko ini berdiri ya seperti patung, diam gak bisa ngomong, matanya tuh melotot menatap ke satu arah, menatap ke pintu keluar yang ada di dapur tersebut. Dan di situ Mas Eko melihat tepat di depan pintu dapur berdiri sosok putih, sosok pocong yang wajahnya itu terlihat sudah hitam dan bola matanya ya seperti mau keluar. Dan Mas Eko juga mencium aroma busuk yang cukup menyengat. Tapi ya, ketika Mas Eko ini berteriak memanggil kedua orang tuanya, sosok pocong itu menghilang dengan sendirinya, menghilang dengan lembut seperti ditiup angin. Dan adik dari Mas Eko ini ya, sama sekali nggak bisa diajak ngomong. Ditanya, "Dek, istighfar dek, nyebut." Ya, dia sama sekali nggak ngerespon. Matanya itu, tatapannya itu masih fokus menatap ke arah depan dan mulutnya itu masih terbuka. Seolah-olah dia ingin berteriak, tapi dia nggak bisa berteriak. Nah, diangkatlah adiknya ini oleh Mas Eko masuk ke dalam kamar dan kedua orang tua Mas Eko ini sudah panik. Khawatir melihat anak bungsunya dengan kondisi yang seperti itu. Ya, ibunya bertanya kepada Eko, "Kok, adik kamu kenapa kok?" "Nggak tahu, Mak. Ya, tadi dia bilang mau ke dapur, mau ngambil air." Nah, tapi sampai di dapur, Eko dengar seperti ada suara gelas dengan teko jatuh. Eko langsung keluar. Nah, ketika Eko keluar, menghampirin adik, Eko melihat di pintu dapur. Pas di depan pintu dapur, Eko melihat pocong. Ya mungkin adik ini kaget, Mak, ketika melihat pocong. Ayahnya Eko bertanya, "Serius kok?" "Iya, Pak. Nggak mungkin lah Eko bohong." Dan Eko yakin yang saya lihat itu adalah sosok pocong. Ketika Eko berteriak memanggil bapak dengan ibu, sosok pocong itu tiba-tiba ya hilang seperti ditiup angin. Nah, jadi kurang lebih sekitar setengah dua pagi, adik dari Mas Eko ini baru bisa sadar. Dia baru bisa mengucapkan sepatah-patah kata dan dia langsung menangis sejadi-jadinya. Tapi pada malam itu, Mas Eko dan keluarganya tidak mau bertanya apa yang terjadi karena kondisi adiknya juga masih shock ya. Takutnya nanti dia kebayang lagi, dia kepikiran lagi, malah nggak baik lah buat kesehatan adiknya. Jadi keesokan harinya sekitar jam 10 lah adiknya ini baru bangun dan dipanggil lah sama bapak dengan ibunya Mas Eko. Jadi pagi itulah baru tahu apa yang dialami oleh adik Mas Eko ini. Jadi dia menceritakan ketika dia keluar dari kamar menuju ke kulkas untuk mengambil air minum, dia sama sekali nggak merasa aneh, sama sekali nggak merasa takut lah. Tapi ketika dia membuka kulkas, ngambil teko yang ada di dalam kulkas ya, dengan memegang gelas di sebelah tangannya, ketika dia membalikan badan, pas menghadap ke pintu dapur, dia melihat ada sosok pocong yang sangat mengerikan. Dia melihat pocong itu tiba-tiba muncul di hadapannya dengan wajah yang mengerikan sekali dan dia mencium. Kalau dari pocong itu tercium aroma yang sangat busuk sekali. Ketika dia kaget melihat pocong yang sangat mengerikan yang ada di hadapannya, dia mencoba untuk berteriak. Ya, aku coba untuk manggil bapak, manggil emak, manggil abang, tapi semakin kuat rasa aku tuh mau berteriak, suaraku tuh cuma mendem di dalam dada. Jadi semakin kuat aku berteriak, dadaku ini semakin sesak. Nah, untunglah Mas Eko cepat datang. Ketika Mas Eko datang, barulah sosok pocong itu menghilang. Aku jelas sekali Pak melihat. Nah, jadi setelah mendengar penjelasan dari adiknya Mas Eko ini, kedua orang tua Mas Eko ini bingung. Loh, kok tiba-tiba ada pocong di kampung kita? Ini pocong siapa? Siapa yang meninggal jadi pocong? Siapa yang meninggal jadi hantu? Nah, jadi setelah tahu apa yang dialami oleh anaknya pada malam itu, kedua orang tua Mas Eko dengan Mas Eko pun bingung. Sebenarnya apa yang terjadi? Kok tiba-tiba ada pocong yang mengganggu rumah kita? Bapak Mas Eko juga sempat gerutu ya, sempat kesal lah dia. Bapak Mas Eko sempat mengatakan seperti ini, "Siapalah nih yang mati jadi hantu? Pocongnya gentayangan nyasar ke sini." Tapi kejadian yang dialami oleh keluarga Mas Eko pada malam itu sengaja kedua orang tua Mas Eko berpesan kepada Mas Eko sama adiknya, "Kalian jangan ceritain sama teman-teman kalian, jangan ceritain sama tetangga-tetangga kita,
Takutnya nanti mereka ketakutan, nanti jadi isu, jadi gosip. Lalu keesokan malamnya, tepat 1 malam setelah kejadian adik Mas Eko ini melihat sosok pocong yang ada di dapur. Malam berikutnya, Mas Eko yang mengalami gangguan. Jadi dia mengatakan sekitar jam 12 malam dia belum bisa tidur, sedangkan adik Mas Eko ini sudah tidur di sampingnya. Jadi ranjang Mas Eko itu bisa ditempati 2 orang ya. Nah, sekitar jam 12 malam lah, dia mendengar dari bawah ranjangnya seperti ada suara napas, tapi napasnya itu aneh, bukan seperti orang mendengkur, malah seperti orang menggeram. Suara yang cukup menakutkan. Pertama suara yang didengar Mas Eko itu sayup-sayup saja, terdengar kecil, tapi ya, lama-kelamaan suara itu kok semakin jelas terdengar. Dan lagi-lagi di sini Mas Eko mencium aroma busuk ketika Mas Eko melihat pocong yang ada di dapur. Spontan langsung ya, pikiran Mas Eko ini langsung terbayang dengan sosok pocong. Dia berpikir begini, jangan-jangan ada pocong di bawah tempat tidurku. Tapi untuk membuktikan apakah ada sosok pocong di bawah tempat tidur Mas Eko ini, dia tuh nggak berani melihat ke bawah, ya, mengecek langsung dia nggak berani. Dia cuman kebayang lah di pikirannya, karena aroma yang diciumnya pada malam itu yang keluar dari bawah tempat tidur sama persis bau busuk yang dicium Mas Eko ketika dia berhadapan dengan pocong yang ada di dapur. Suara geraman itu semakin lama semakin membesar. Dan Mas Eko ini penasaran. Ya nggak mungkin juga kalau pocong itu pengen nampakin dirinya atau pengen muncul di bawah tempat tidur, yang ngapain. Kalau dia mau muncul ya di balik lemari lah, berdiri nakut-nakutin aku, ya nggak mungkin lah. Jadi Mas Eko ini memberanikan diri lah dia untuk mengecek langsung suara apa yang terdengar di bawah tempat tidur dan aroma busuk apa yang tercium. Dia pelan-pelan turun dari tempat tidur dan dia mulai nunduk. Karena kolong tempat tidur Mas Eko itu ya paling 60 cm lah. Jadi dia mulai jongkok dan dia merebahkan kepalanya datar dengan lantai yang ada di kamarnya. Jadi biar bisa melihat plong di bawah tempat tidur Mas Eko. Ketika dia menundukkan kepalanya, Mas Eko kaget. Dia melihat wajah pocong yang kemarin dilihat Mas Eko di dapur. Di situ dia sangat kaget sekali. Dia merasa nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Jelas sekali di bawah tempat tidur, di bawah kolong itu, dia melihat ya, sosok pocong yang sedang berbaring, dan wajah pocong itu menoleh ke arah wajah Mas Eko yang sedang mengintip. Dia langsung berdiri, dia langsung berteriak, "Astagfirullahaladzim, Pak! Mak, tolong Mak, pocong Mak!" Dia langsung keluar kamar dan adik Mas Eko ini kebangun. Kaget, dia ikut lari dan masuklah. Adik Mas Eko menyusul Mas Eko ini masuk ke dalam kamar kedua orang tuanya dan ya jelas ya, tengah malam, sekitar jam 12 malam, Mas Eko ini umurnya udah 24 tahun. Teriak kayak anak kecil bilang, "Pocong Mak, aku lihat pocong Mak di bawah kolong Mak." Kedua orang tua Mas Eko ini ngapain nyebut ngucap astagfirullahaladzim, istighfar. Dan Mas Eko pun ditenangkan lah sama bapaknya. "Duduk lu di sini, duduk. Pelan-pelan, tarik napas dulu dan Bu, kamu ke dapur Bu, ambilin segelas air untuk minum Eko." Dan ibu dari Mas Eko pun ke dapur pada malam itu untuk mengambil segelas air. Lalu setelah dia mengambil segelas air, dia berjalan lagi dari dapur menuju ke dalam kamar. Tapi di sini, sebelum ibu Mas Eko ini masuk ke pintu kamar, Mas Eko melihat jelas sekali kalau ibunya yang berjalan dari arah dapur dengan membawa segelas air itu diikuti oleh sesosok pocong. Sangat dekat sekali. Ya, Mas Eko mengatakan paling nggak sampai setengah meter lah, Mas Eko bilang. Dari belakang ibunya itu berdiri sesosok pocong yang mengikuti ibu Mas Eko berjalan menuju ke dalam kamar. Tapi Mas Eko yang bisa melihat itu, dia nggak bisa ngomong. Dia mengalami apa yang dialami oleh adik Mas Eko. Ketika dia pengen bilang sama ibunya, "Bu, di belakang ibu ada pocong," tapi suara itu nggak keluar. Ketika Mas Eko ini mencoba untuk berteriak ya, dengan suara yang agak sedikit kencang, dia merasa di dadanya ini sesak. Seperti suaranya itu menggumpal di dadanya. Dia cuma bisa sama sekali suara itu nggak keluar. Dan jelas ayahnya Mas Eko ini panik. Ngapa kok nyebut kok istighfar, Bu, sini Bu, buruan airnya Bu." Dan ibu Mas Eko pun berjalan cepat masuk ke kamar, ya, dikasih lah
segelas air itu diminumkan ke Mas Eko. Tapi sosok pocong itu ketika ibu Mas Eko ini sudah masuk ke dalam kamar, lagi-lagi pocong itu menghilang. Menghilang ya seperti ditiup angin, seperti asap, pus, menghilang begitu saja. Nah, jadi setelah kondisi Mas Eko ini sudah agak tenang, ya, barulah dia menceritakan apa yang dialaminya. Dia melihat di bawah ranjang tempat tidurnya, ya memang pocong itu tidur di bawah situ, ya, dengan suara dengkuran atau suara geraman ya, terdengar sangat menakutkan dan aroma yang sangat busuk sekali. Tapi ketika tadi ibu ke dapur, Bu, Eko jelas sekali melihat kalau pocong itu mengikuti ibu. Tapi ketika ibu masuk kamar, pocong itu tiba-tiba menghilang, seperti ditiup angin, bus, menghilang kayak asap. Nah, setelah 2 malam berturut-turut teror pocong yang dialami oleh keluarga Mas Eko ini, Bapak Mas Eko sudah berpikir kalau ini bukan setan nyasar lagi. Ini pasti ada apa-apanya. Kok datang ke sini terus, neror di sini terus. Memang apa salah kita? Tapi Bapak Mas Eko ini belum berani menyimpulkan kejadian ini asal mulanya tuh dari mana. Tetap dia masih mau merahasiakan kejadian ini dari tetangga-tetangganya, dari warga kampung. Takutnya kalau tersebar nanti warga kampung malah jadi heboh. Tapi ketika siang harinya, keesokan harinya ya, setelah kejadian malam Mas Eko melihat pocong, ketika ibu Mas Eko ini belanja ke pasar, dia mendengar kabar di pasar itu ramai sekali orang menceritakan kalau salah satu rumah warga yang ada di kampung kita ini, Pak, diteror pocong. Tadi malam diteror pocong juga. Yang mengalami teror pocong itu adalah keluarga rumah Pak Amin. Nah, keluarga Pak Amin ini memang keluarga yang cukup ramai ya. Jadi sebuah rumah yang lumayan besar lah. Di situ tinggal Pak Amin beserta istrinya dengan 3 orang anaknya. 2 orang anak Pak Amin ini sudah menikah dua-duanya dan sudah memiliki anak. Jadi rumahnya itu memang ramai sekali. Nah, pada malam itu keluarga Pak Amin ini diteror pocong. Sekitar jam 9 malam, salah satu anak dari Pak Amin ini sedang nonton TV di ruang tengah, sedang selonjoran lah, santai nonton TV. Tapi posisi dia tidur itu memang salah. Posisinya dia memang malang pintu. Memang kalau orang bilang, kalau tidur malang pintu itu nggak baik. Ya namanya pintu ya, tempat orang lalu lalang. Jadi pada malam itu, dia sambil nonton TV, sambil tidur malang pintu. Nah, ketika dia sedang asik nonton TV, dia merasa kalau badannya itu ada yang lompatin. Seperti ada yang lewatin. Terasa, angin itu terasa wus dan aroma busuk yang tercium. Nah, otomatis dia duduk mencari sumber busuk yang diciumnya dan dia penasaran ya, siapa yang ngelompatin aku tadi. Ketika dia menoleh ke samping, pas di belakangnya ya, dia menoleh ke samping seperti ini. Di hadapannya sudah berdiri sosok pocong yang sangat mengerikan sekali. Wajah pocong itu gosong, ya, seperti terbakar dan bola matanya ini sudah nggak ada lagi. Cuman tengkoraknya aja dan ya, dia mendengar suara geraman dari pocong itu. Dan anak Pak Amin ini berteriak sejadi-jadinya yang membuat heboh orang yang ada di rumah. Bahkan tetangga-tetangga dekat dari Pak Amin ini mendengar teriakan itu juga keluar. Ada apa? Dan dia mengatakan ketika orang sudah ramai berkumpul, pocong itu tiba-tiba menghilang. Menghilangnya itu ya berlahan, seperti asap yang ditiup. Hus, gitu. Lalu dia menceritakan lah ya, apa yang dialaminya. Dia melihat sosok pocong, tapi orang-orang yang ada di sana, termasuk Pak Amin sendirilah, nggak percaya. Nggak mungkin lah ada pocong. Baru jam 9 malam, kamu salah. Kamu tidur malang pintu, ya nggak baik. Mungkin perasaan kamu aja, kamu salah lihat. Nggak mungkin ada pocong di kampung kita. Ya, anaknya ini, karena dia yang mengalami, dia masih ingat jelas kejadiannya dan wajah dari pocong itu pun dia masih ingat jelas. Dia ngomong, ya wis, kalau bapak nggak percaya ya nggak apa-apa. Yang penting, apa yang aku lihat, aku bilangin, itu benar-benar pocong, Pak. Jelas sekali. Di hadapanku berdiri pocong. Nah, beberapa warga yang mendengar kejadian ini pun ada yang percaya, ada enggak. Karena kejadiannya cuman sekali lewat. Cuman sekilas lah ya, terlihat ada penampakan pocongnya. Nah, warga yang nggak percaya ini, mereka masih berpegang teguh dengan
tradisi yang ada di kampung mereka. Karena setiap tahun kampung mereka ini kan mengadakan ruwetan, selamatan lah, melakukan sedekah bumi. Jadi mereka nggak percaya, nggak mungkin lah ada makhluk-makhluk seperti itu meneror kampung kita. Toh juga siapa yang mati jadi pocong? Belakangan ini kan nggak ada yang meninggal, ya nggak mungkin lah ada pocong gentayangan. Tapi beberapa warga yang percaya ini, mereka tuh beringat-ingat, pokoknya malam tuh jangan keluyuran lagi, apalagi untuk keluar desa. Karena untuk keluar desa menuju ke tempat ramai lah ya, keluar desa lah intinya, itu harus melewati jalan lurus yang kiri kanannya itu tempat pemakaman umum yang letaknya cuma berjarak 250 meter lah dari rumah Mas Eko ini. Nah, jadi warga-warga yang penakut lah ya, kita katakan seperti itu, kalau udah malam tuh mereka nggak berani keluar rumah lagi. Namun kejadian ini, teror pocong itu bukan cuma dialami oleh Mas Eko dan anak dari Pak Amin. Ternyata warga-warga kampung setelah malam-malam berikutnya ya, sejadi-jadinya diteror oleh sosok pocong. Nah, disinilah ketahuan kalau sosok pocong yang mengganggu kampung mereka itu bukan satu. Ada yang mengatakan 3 dan ada yang mengatakan 4. Karena ya, satu kejadian warga ini diteror oleh sosok pocong yang mana mereka ini tinggal bertetanggaan, rumahnya bersebelahan. Rumah si A, kita sebut saja rumah Pak Budi dan rumah Pak Topik, ya, didatangi pocong itu dengan waktu yang sama. Jadi ketika keluarga Pak Budi berteriak, "Tolong, ada pocong!" dan keluarga Pak Topik ini juga berteriak, "Tolong, ada pocong!" Mereka sama-sama keluar dari rumah, mengatakan kalau di rumah mereka ada sosok pocong yang sangat menakutkan. Nah, bukan hanya kejadian ini saja. Ya, beberapa malam selanjutnya, teror pocong ini terus berlangsung. Ya, sehingga kampung ini menjadi kampung mati, sangat sepi sekali. Warga-warga yang nggak percaya kalau di kampung mereka tuh ada pocong, yang mengatakan, nggak mungkin lah ada pocong yang meneror kampung kita. Ya, warga-warga itulah yang menjadi orang yang paling penakut pada saat itu. Mas Eko mengatakan mereka kalau udah mulai sebelum maghrib itu nggak ada lagi yang keluar rumah. Karena penampakan pocong yang terjadi di kampung mereka ya, semakin hari penampakannya itu ya semakin ekstrim saja. Bahkan pernah satu rumah didatangi oleh 2 sosok pocong sekaligus. Kita sebut saja rumah Pak Imam. Nah, Pak Imam menceritakan ya, sekitar jam 11:30 malam lah, Pak Imam ini berniat untuk masukin motornya yang ada di luar, ya pengen dimasukin ke dalam rumah karena ya sudah malam sekali. Warga kampung pun juga nggak ada yang keluar lagi, takut kalau motor ini dicuri orang karena keadaan kampung yang lagi sepi-sepinya karena teror sosok pocong ini. Jadi dia keluar dari rumah menuju ke teras untuk mendorong motornya masuk ke dalam rumah. Tapi sebelum Pak Imam ini sampai ke teras, di dekat motor Pak Imam tuh ada tiang ya, tiang teras yang terbuat dari beton, ukurannya ya seukuran kedebong pisang lah, nggak terlalu besar. Nah, Pak Imam ini memperhatikan, loh kok tiang rumahku ini kok dempet 2, kok bisa jadi dempet 2. Jadi Pak Imam ini mencoba untuk dekat lah ya, mendekati tiang itu yang dilihat sama Pak Imam ini, kok tiangnya dempet 2. Dan ketika Pak Imam sudah dekat, ya, jaraknya yo hampir berhadapan lah dengan tiang itu untuk memastikan yang sebelah dari tiang beton ini apa. Pak Imam melihat kalau itu bukan tiang, melainkan itu adalah sosok pocong yang sedang berdiri. Tapi pocong yang dilihat Pak Imam ini tubuhnya ya cukup tinggi, dan aroma yang dicium oleh Pak Imam ketika dia dekat dengan pocong itu, dia bilang baunya sangat menyengat sekali, lebih busuk dari bau bangkai. Dan ketika Pak Imam ini sadar kalau yang dilihatnya itu adalah sosok pocong, jadi setelah Pak Imam ini sadar yang di hadapannya itu adalah sosok pocong, dia langsung berlari terbirit-birit masuk ke dalam rumah. Tapi sebelum dia masuk ke kamar, ketika dia membuka pintu kamar, di situ dia dikagetkan lagi. Tiba-tiba sesosok pocong berdiri pas di depan pintu. Ketika dia buka pintu, pocong itu sudah berdiri di depan pintunya. Disitulah Pak Imam ini mau mundur ke belakang. Sosok pocong yang dari teras itu sudah melayang. Bukan melompat, Pak Imam bilang, melayang dari luar masuk ke dalam. Jadi malam itu
Pak Imam ini diapit oleh pocong. Dia mau mundur ke arah luar, mau keluar rumah, itu ada pocong. Dia mau nerusin masuk ke dalam kamar, itu ada sesosok pocong. Dan akhirnya Pak Imam ini nggak kuat karena usianya sudah lebih dari 50 tahun. Beliau pun pingsan. Jadi sadar-sadar tuh besok paginya barulah dia menceritakan, astagfirullahaladzim, seumur umur aku baru melihat pocong ya. Ih, dia bilang, jangan sampai lah, amit-amit, amit-amit ketemu lagi dengan pocong, apalagi sekali dua. Aku mau keluar, mau lari keluar nggak bisa. Aku mau masuk kamar nggak bisa. Aku mau teriak, mulutnya cuma bisa ngebuka, tapi suara tuh nggak bisa keluar. Jadi ya, setelah beberapa kejadian-kejadian yang dialami oleh warga kampung ini, diteror oleh sosok pocong itu, barulah ayah dari Mas Eko menceritakan, pertama kali itu rumah kami yang didatangi oleh pocong itu. 2 malam berturut-turut. Malam pertama anak bungsu kami yang ditakut-takuti oleh pocong itu, dan keesokan malamnya Eko yang mengalami peristiwa yang cukup mengerikan. Pocong itu tidur di bawah ranjangnya. Lalu warga kampung dan bapaknya Mas Eko ini sama-sama berpikirlah mereka, ini ulah siapa? Siapa yang meninggal atau mati gentayangan? Yang jadi pocong nih siapa? Jadi setelah beberapa malam berturut-turut, Mas Eko bilang, seminggu belakangan inilah berturut-turut rumah warga ini diteror atau didatangi oleh pocong, diganggu oleh sosok pocong. Bahkan ada yang mengatakan sosok pocong itu ada 2. Ada juga yang mengatakan 3. Ada juga yang mengatakan pocong yang mengganggu kampung mereka itu ada 4. Nah, jadi mereka berembuk lah di balai desa sama-sama untuk memecahkan apa yang sebenarnya terjadi di kampung mereka ini. Bapaknya Mas Eko lah, karena dia yang mengalami peristiwa ini yang pertama kali. Dia mengatakan, awalnya saya tuh khawatir kalau ada orang yang meninggal atau ada orang yang mati gentayangan. Ruhnya gentayangan nyasar ke kampung kita, ganggu di rumah saya. Ternyata kalau setelah mendengarkan pengalaman-pengalaman teror-teror pocong yang dialami oleh tetangga-tetangga kita ini, bapak-bapak yang lain, sekarang saya malah nggak yakin dengan apa yang saya pikirkan kemarin, kalau itu adalah sosok arwah, sosok orang yang mati gentayangan. Karena menurut cerita dari bapak-bapak, teror pocong ini sangat ekstrim sekali. Biasanya, menurut cerita yang pernah saya dapat, kata Bapak Mas Eko kalau teror pocong ini biasanya cuman mengganggu kerabat-kerabat dekatnya. Ada juga lah orang-orang yang dikenalnya diganggu, tapi cuman untuk menampakkan diri, bukan nakut-nakutin sampai kayak apa yang kita alami sekarang. Nah, kebetulan ketika warga kampung ini sedang kumpul, Pak Ustadz juga ikut kumpul. Ustadz Ramzi namanya. Beliau mengatakan, kalau memang apa yang kita alami sekarang, teror pocong yang dialami oleh kampung kita sekarang ini berasal atau datang dari arwah orang yang meninggal. Arwah orang yang meninggal jadi hantu. Saya sependapat dengan bapaknya Mas Eko. Saya nggak yakin, karena saya mendengar cerita bapak-bapak yang mengalami teror pocong ini. Apa yang dilakukan oleh pocong itu sangat ekstrim sekali. Seolah-olah mereka benar-benar ingin menyakiti. Seolah-olah mereka memiliki dendam dengan kita yang ada di sini. Lalu Ustadz Ramzi pun berpikir lain. Dia mengatakan kalau mungkin saja ini adalah pengaruh ilmu hitam yang dikirimkan oleh seseorang. Tapi nggak tahu mau ditujukan ke siapa. Lalu warga pun sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Ramzi. Karena mereka berpikir seperti ini. Kalau pocong ini adalah pocong orang yang meninggal penasaran, orang yang meninggal mati jadi hantu lah, mati gentayangan jadi pocong, nggak mungkin lah orang itu mati sekali 4. Karena ada warga yang melihat memang pocong itu ada 4 pocong yang meneror kampung mereka. Nggak mungkin lah 4-4-nya datang ke sini, 4 orang itu matinya barengan, 4-4-nya datang neror kampung kita, memang nggak masuk akal. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz Ramzi. Ada orang yang berniat jahat dengan kampung kita. Nah, jadi pada waktu itu untuk sementara warga-warga kampung ini pun sependapat berpikir kalau teror pocong yang mereka alami merupakan kiriman ilmu hitam dari seseorang yang belum tahu siapa, karena nggak ada bukti dan nggak ada saksi. Di sini juga Ustadz Ramzi menyampaikan, dengan kejadian ini jangan nanti orang asal tuduh mengirimkan santet ke kampung kita, karena
kita belum memiliki bukti. Kita boleh berpikir seperti itu. Kita boleh berpendapat kalau ini adalah kiriman ilmu hitam. Karena apa yang kita lihat itu memang tidak wajar kalau ini adalah teror orang yang mati jadi hantu. Tapi otak kita, hati kita harus tetap bersih. Jangan berprasangka buruk dengan orang lain kalau tidak ada buktinya. Takutnya apa? Jadi fitnah, malah jadi dosa. Jadi setelah hari itu mereka berkumpul di balai desa dan mereka ya sudah sedikit lega lah. Karena mereka sedikit demi sedikit sudah mendapatkan titik terang dari permasalahan yang mereka hadapi sekarang. Permasalahan yang cukup mengerikan. Karena ya, mereka bubar pada siang hari di balai desa dan mereka berpikir, nanti malam pocong itu ada lagi nggak? Pocong itu gentayangan lagi nggak di desa kami? Nah, jadi malam-malam selanjutnya penampakan dari pocong itu ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Ya, memang terlihat jelas pocong-pocong itu berkeliaran di sekitaran kampung. Jadi mulai dari setelah sholat maghrib, warga tuh rumahnya semuanya pintunya sudah ditutup, nggak ada yang berani keluar rumah karena salah satu warga pernah mengintip dari jendela rumahnya. Ya, belum terlalu malam, baru jam setengah 10 lah, hampir jam 10 malam lah. Ya memang jalan desa ketika teror pocong ini mulai masuk ke desa mereka itu sepi sekali, tidak ada satu orang pun yang lewat. Ya, dia ngintip lah karena rumahnya di pinggir jalan. Dia melihat, astagfirullahaladzim, gara-gara pocong gentayangan jam segini aja udah sepi banget, nggak ada satu orang pun yang lewat, sunyi sekali. Dan ketika dia sedang memperhatikan ke arah luar, ke arah jalan, ya, dia yang berada di dalam rumah melihat kalau memang benar ada 3 pocong yang berjejer. Ya. Yang satu lewat. Ya. Nggak lama, yang satu lewat ya seperti berbaris lah. Tapi di sini dia melihat pocong itu nggak melompat. Ya. Dia melihat cuma seperti ada bayangan putih melintas di tengah jalan di desa itu. Nah, dia melihat jelas sekali. Wujudnya itu yang wujud pocong ada 3. Tapi nggak melompat. Pocong itu nggak melompat. Melayang seperti ditiup angin. Dia ketakutan melihat itu langsung ya, nutup jendela, dia langsung masuk ke kamar. Besok pagi ya, dia bikin laporan lagi lah dengan Ustadz Ramzi. Assalamualaikum Ustadz, tadi malam saya melihat memang benar apa yang dikatakan warga. Memang ada 3 pocong Ustadz yang menghantui warga kampung kita. Tadi malam saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, lewat di depan mata saya 3 pocong. Tapi pocong yang saya lihat ini nggak seperti apa yang diceritakan oleh warga-warga lain. Nggak lompat-lompat, Ustaz. Tapi saya lihat itu, dia terbang seperti ditiup angin. Tapi jelas sekali, wujudnya, bentuknya itu ya persis macam mana pocong. Jadi setelah mendapat laporan seperti itu, warga kampung ini semakin takut. Ya, mereka tahu kalau teror pocong ini belum berakhir. Mas Eko mengatakan, kurang lebih hampir 3 minggu lah, bahkan warga yang memiliki anak-anak kecil, ya, anak-anak di bawah umur 5 tahun, ya, mereka mengungsikan anak-anak mereka, mengungsikan istri mereka menginap di rumah kerabat karena takut. Kalau anak-anak kecil ini kan gampang sekali kesambet, gampang sekali keteguran oleh sosok-sosok gaib seperti itu. Mereka takut kalau anak-anak mereka terjadi hal yang enggak-enggak. Kurang lebih hampir 3 minggu lah teror pocong ini dialami oleh warga kampung dan ya, Ustadz Ramzi mengatakan, ayolah warga-warga kampung kita gotong royong, kita bersihkan kampung ini. Ya, jadi kalau ada di depan rumah atau sebelum masuk ke desa kita, ke kampung kita, di dekat pintu gerbang itu kan sudah mulai agak semak. Ya, kita beresin lah, kita tebasin, biar bersih semua. Mana tahu kita bisa menemukan petunjuk di sana. Jadi pada suatu hari seluruh warga kampung, termasuk Mas Eko dan ayahnya, ikut gotong royong. Pertama, lokasi yang dibersihkan oleh warga kampung ini di samping rumah Mas Eko. Yang mana rumah Mas Eko ini ya bersampingan lah dengan gapura untuk keluar masuk di kampung itu. Dan nggak terlalu jauh dari tempat pemakaman umum. Warga pun mulai bergontong royong membersihkan gapura itu, membersihkan area-area sekitar itu. Dan di sini salah satu warga menemukan sesuatu yang menurutnya aneh. Jadi ketika dia membersihkan semak-semak ya, menebasi rumput-rumput liar yang sudah lumayan tinggi lah, Mas Eko bilang, dia menemukan ya seperti korek api, besarnya setelunjuk lah ukurannya, Mas Eko bilang. Ya,
dibungkus dengan kain putih dan dililit seperti pocong. Penemuan warga ini langsung diberikan kepada Ustadz Ramzi yang ada di sana. "Ustadz, saya nemu ini nih. Aneh Ustadz, kok kayak pocong?" dia bilang. Diambil lah sama Ustadz Ramzi dan ternyata yang dibalut atau yang dibungkus oleh kain putih, yang dililit seperti pocong itu adalah tulang hewan dan segumpal tanah kuburan. Ternyata itulah penyebab teror pocong yang ada di kampung Mas Eko ini. Dan Pak Ustadz Ramzi mengatakan, kalau benda ini yang kita temukan di sini, ya wajar-wajar sajalah kalau pocong datang ke sini menghantui warga kampung kita. Karena inilah syarat yang digunakan oleh orang yang menggunakan ilmu hitam, yang berniat jahat dengan kampung kita ini untuk membuat syarat agar pocong itu datang ke sini, mengganggu atau meneror warga kampung kita. Nah, kalau kalian melihat sosok pocong itu lebih dari satu, saya yakin benda ini pasti lebih dari satu. Ayo, kita cari lagi. Kita cari lagi di seluruh penjuru kampung, dan Ustadz Ramzi mengatakan itulah syarat yang digunakan oleh dukun yang melepaskan ilmu hitamnya ya untuk meneror warga dengan pocong. Kalau benda itu tidak ditemukan dan tidak segera dimusnahkan, pocong-pocong itu tidak akan pergi dari kampung kita. Jadi warga pun semangatlah mereka membersihkan setiap sudut kampung, tapi nyari barang sekecil itu bukan hal yang gampang. Nah, di hari pertama ketika mereka gotong royong hanya mendapatkan satu yang ada di dekat rumah Mas Eko. Kalau pocongnya ada 4, berarti masih ada 3 lagi yang tersisa. Namun pencarian warga hampir 2 hari lah mereka gotong royong, dan alhamdulillah berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, benda-benda mistik itu pun dapat mereka temukan. Dan memang benar, kantong putih itu atau sosok pocong kecil lah ya, memang ada 3 sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Ramzi. Kalau ada pocongnya 3, pastilah benda kecil ini ada 3, dan warga pun menemukan ketiga-tiganya. Diberikanlah semuanya kepada Ustadz Ramzi, dan di sini Mas Eko melihat sendiri dan beberapa warga juga menyaksikan ketika Ustadz Ramzi memusnahkan barang gaib tersebut, pocong kecil yang mereka temukan. Memang barang itu mengandung energi yang sangat besar sekali. Jadi 3 barang gaib ini diletakkan oleh Ustadz Ramzi di seperti bekas kaleng cat terbuat dari cat. Ketiga benda putih itu ditaruhkan. Ustadz Ramzi pun mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, membacakan ayat-ayat ruqyah dengan segelas air putih yang ada di tangannya. Lalu setelah Ustadz Ramzi ini selesai membacakan doa, dia meminum air itu, dan air yang diminum oleh Ustadz Ramzi ini disemburkannya ke 3 barang gaib itu. Nah, Mas Eko mengatakan kalau itu air putih, bukan minyak, tapi anehnya barang yang sudah basah. Ketiga barang putih kecil itu sudah basah. Beliau mengeluarkan korek dan menyalakan kain kafan yang basah ini. Karena benda putih kecil itu dibungkus dengan kain kafan, persis seperti pocong. Nah, Mas Eko dan warga yang melihatnya itu aneh. Loh, kok bisa? Kain basah bisa terbakar. Terbakar besar seperti disiram bensin, seperti disiram minyak tanah. Ustadz Ramzi mengatakan, yang terbakar itu bukan airnya, tapi energi-energi negatif, pengaruh sihir yang dilepaskan oleh orang tersebut yang mengirimkan pocong ke kampung kita. Itulah yang terbakar. Nah, insya Allah setelah barang-barang ini dimusnahkan, insya Allah mudah-mudahan sama-sama kita meminta kepada Gusti Allah, pocong itu insya Allah tidak akan muncul lagi, tidak akan meneror kampung ini lagi. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Ramzi. Setelah ketiga barang gaib itu dibakar, sama sekali tidak pernah lagi ada yang mengatakan atau ada yang bertemu dengan pocong atau melihat pocong lah, nggak ada lagi. Dan kampung tempat tinggal Mas Eko pun kembali aman, damai, dan tentram, terganggu dari gangguan pocong. Nah, demikianlah sebuah kisah misteri yang dibagikan oleh Mas Eko, yang mana ini merupakan pengalaman misteri yang beliau alami sendiri. Bahkan bukan beliau sendiri yang mengalaminya. Hampir semua orang kampung di tahun 2016 itu
bertemu atau diganggu dengan sosok pocong yang sangat mengerikan. Untuk sahabat-sahabat yang memiliki kisah misteri seperti yang disampaikan atau dibagikan oleh Mas Eko, sahabat-sahabat bisa kirimkan ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com, dan insya Allah nanti akan saya ceritakan, saya bawakan di sebuah kisah misteri. Demikianlah sebuah kisah misteri yang saya ceritakan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah kalimat penyampaian dalam kisah yang saya bagikan kali ini. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.